Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada? Senang sekali sore hari ini Cik Daus dapat menemani pemirsa Pal TV dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi hari ini 24 Maret 2023 atau bertepatan dengan 2 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, pemirsa Pal TV, acara kita Anten-Anten Nunggu Buko ini turut didukung oleh JM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, dan juga Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88, Kuliner Galaham, Es Dawet Inyong, Catering Shirley. Nah, pemirsa Apple TV, adapun narasumber kita sore hari ini yaitu Buya kita Bapak Haji Noprizal Nawawi LC, pimpinan Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya, Gandus, Palembang. Dan adapun tema kita hari ini ibadah membentuk insan yang bertakwa. Dan tentunya pemirsa Apple TV di segmen 1 dan segmen kedua kita bakal ada sesi tanya jawab dan juga ada kuis berhadiah. Nah, kali ini kita akan perkenalan dulu dengan narasumber kita sore hari ini, Buya kita Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Noprizal Nawawi LC. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ya, kayak haluk, alhamdulillah bil khair. Masya Allah. Acak juga. Iya. Kolil. Kolil. Ya, Buya, tema kita sore hari ini ibadah membentuk insan yang bertakwa. Mungkin Buya bisa menyampaikan untuk pemirsa Apple TV kita, ini ibadah membentuk insan yang bertakwa itu yang bagaimana, Buya? Silakan, Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa hadah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Pal TV yang berbahagia, pada acara Anten-Anten Nunggu Buka pada hari ini, tema kita adalah ibadah membentuk insan yang bertakwa. Jadi langkah-langkah dua. Bagi kita sebagai umat Islam, ketakwaan itu adalah suatu dambaan yang luar biasa lah. Ya. Yeah. Setiap Muslim menambahkan agar dia menjadi orang yang bertakwa. Ya. Sehingga kenapa? Karena kemuliaan kedudukan seseorang itu di sisi Allah bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kebangsawanannya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Hujurat itu dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita sholat Jumat, yang wajib tidak boleh tinggal oleh khatib adalah mewasiatkan agar para jamaah itu bertakwa. Wajib itu rukun khutbah. Ya. Jadi kembali kita masalah ketakwaan. Sebetulnya masalah takwa ini tidak asing lagi bagi kita. Tapi perlu kita ketahui bahwa ketakwaan itu tidak bisa kita hasilkan begitu saja tanpa ada modal dan ada upaya bagi kita untuk mendapatkannya. Kalau secara garis besarnya kan gini, orang yang bertakwa itu bisa didapatkannya kalau dia beriman. Ya. Yang kedua dia beramal. Ya. Beramal atau beribadah. Itu maka dalam Al-Quran itu banyak amanu wa amilus solihat, ya. Beriman, beramal soleh. Apalagi kita ini diciptakan oleh Allah, ya. Adalah sebenarnya kan pertama untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan kalau kita beribadah, itu ada di belakangnya. Dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nasu ubudu, hai manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Artinya, hai manusia, beribadahlah kepada Allah. Tuhan kita itu kan Allah kan? Ya. Siapa Allah itu? Yang telah ciptakan kamu. Dan juga manusia yang sebelum kamu. Ada di belakang. Kalau kamu beribadah itu, kata Allah, la'allakum tattaqun.
Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Jadi kalau gitu apa? Ketakwaan itu tidak akan kita dapatkan dan kita capai tanpa iman dan Takwa, ibadah. Ibadah tadi. Ya, ini modal dasar. Alhamdulillah para pemirsa berbahagia, ini sudah kita upayakan ya. Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita berupaya meningkatkan ibadah kita. Apakah ibadah secara khusus, apakah ibadah secara umum. Kan ibadah ini kalau khusus kita melaksanakan sholat kita som. Som itu apa ya? Puasa ya? Puasa. Puasa. Bahasa sekarangnya siam. Siam. Atau som ya. Tapi bahasa lamanya puasa. Kita mulai ingin memakai kata-kata siam. Kan itu bunyi dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus siam. Diwajibkan atas kamu siam. Kalau kamu siam, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sekarang ketakwaan itu yang sebenarnya bagaimana kan itu ya? Kita ukuran barometer kemuliaan seseorang itu ketakwaan. Apa nian takwa itu? Kalau kita lihat secara makna bahasanya, takwa itu ringkasnya kan yaitunya upaya menjaga diri kan itu ya? Menjaga. Al-wiqayah asal kata-katanya apa. Jadi kalau orang yang bertakwa itu adalah orang yang dapat menjaga kalau itu perintah Allah dikerjakannya, kalau itu larangan Allah ditinggalkannya. Udah kan? Kalau dua itu sudah tercapai, insya Allah akan terbentuk ketakwaan. Benar. Ya. Untuk apa kita disuruh? Perintah pertama beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah. Jadi dalam hidup ini kalau orang Islam itu berupaya semaksimal mungkin apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, hendaknya dapat bernilai ibadah. Ya, walaupun nampaknya duniawiyah ya, pekerjaannya pekerjaan duniawi. Tetapi kalau pekerjaan duniawi itu memang jelas halalnya, tidak bertentangan dengan ajaran agama, ikhlas dia melakukan mencari rezeki karena Allah, insya Allah akan jadi ibadah. Jadi jangan kita memaknakan ibadah itu hanya dengan sekadar kita melaksanakan ibadah-ibadah khusus. Secara umum juga kita melaksanakan ibadah. Tapi yang paling pokok dulu, yang tidak boleh tinggal tentu ibadah yang khusus tadi. Sekarang kita di dalam bulan Ramadan tahun 1444, alhamdulillah kita sudah masuk hari kedua. Kita sudah mulai saum, kita sudah mulai puasa ya. Dan insya Allah akan kita berupaya sampai akhir bulan dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, rukun syaratnya kita perbanyak, ibadah kita tingkatkan sehingga kalau itu berhasil bukan sekadar pahala yang kita dapatkan. Pahala ada jelas. Maghfirah sudah jelas, ya. Artinya akan diberi oleh Allah ampunan dosanya. Yang lebih jelas lagi, kepribadian kita akan berubah menjadi kepribadian yang bertakwa tadi, la'allakum tattaqun. Kalau sudah itu kita miliki, insya Allah itu adalah modal hidup yang paling istimewa di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq itu, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa aja yang bertakwa kepada Allah, ya, dicarikan oleh Allah jalan keluar, solusi lah. Kalau ada masalah, ada problem yang tidak bisa, tunjuk jalan. Kemudian yang istimewa lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu datangnya tidak diperkirakan aja. Mungkin karetnya mahal, sawit dah buat uahnya, kopi je mahal. Kalau berdagang untung, alhamdulillah kan. Tapi jelas halalnya. Ada lagi yang lain itu. Kalau orangnya bertakwa itu kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al umruhu yusra. Kalau orang yang bertakwa itu, Allah akan menjadikan urusannya, macam-macam urusan dunia ini kan, urusannya jadi mudah, lancar ya. Ya memang kalau ada kesulitan itu biasa, tapi nanti hasilnya ada. Dan itu para pemirsa, anten-anten nunggu buka, marilah kita
Di saat kita melaksanakan saum ini dan rangkaian-rangkaian ibadah yang begitu banyak akan kita gapai selama Ramadan ini, mudah-mudahan betul-betul membentuk kepribadian kita, kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong kepada orang inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya Haji Nofrizal Nawawi LC, ibadah membentuk insan yang bertakwa. Dan tentunya sanad ulur ya, pemirsa Apple TV di mana Buya berada yang nak bertanya nanti kita buka nanti di line telepon. Dan juga kita juga siapkan kuis ya. Kuis ini dipersembahkan oleh JM Group dan juga dari Pempek Beringin. Ya, Buya, mungkin baik langsung kita bertanya Buya, apakah standar ketakwaan seseorang dapat dinilai hanya berdasarkan ibadah ritualnya semata, ataukah ada hal yang menjadi patokannya ini Buya? Ya, kita tidak bisa memberikan penilaian secara langsung. Orang ini benar-benar bertakwa. Yang secara pastinya tentu Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Tetapi biasanya orang bertakwa itu akan tercermin daripada perilakunya. Perilakunya di dalam menjalani kehidupannya ini. Dan baik itu akhlaknya, adabnya, akan terlihat ibadahnya. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 itu diingatkan oleh Allah bahwa orang yang bertakwa itu dia suka berbuat baik dulu. Iya. Albir. Dia suka berbuat baik. Kapan kalau orangnya itu sudah bertakwa, dia suka berbuat baik, biasanya orang itu pertama imannya bagus. Imannya bagus. Ya. Kemudian yang kedua peduli dengan kehidupan orang banyak. Sosial lah ya. Sosial, ada sifat sosialnya muncul. Salatnya bagus. Bagus, full. Kalau dia wajib zakat dikeluarkannya. Kalau dia berjanji ditepatinya. Kalau dia menghadapi kesulitan sabar. Sehingga di dalam ayat 177 katakan oleh ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Inilah orangnya yang benar dan inilah orang bertakwa. Kan 6 tadi ya. Iman, sosial, salat, zakat, tepati janji, sabar. Tapi ada lagi dalam surat yang lain. Jadi karena ketakwaan begitu penting dalam pola kehidupan kita, banyak sekali ayat Al-Quran bicarakan bagaimana kriteria-kriteria yang harus kita capai untuk menjadi orang bertakwa. Ya, umpamanya di dalam Di dalam nanti sering dibaca setelah akhir Ramadan ini. Di dalam surah Ali Imran ayat 134 135 itu, orang bertakwa itu adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Senang berinfak. Sedekah ya. Bersedekah ya. Sebetulnya sama dengan sifat sosial tadi muncul kan? Muncul ya. Ya. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza. Tidak mudah marah. Jadi dikit-dikit marah tidak boleh kan? Tapi dia bisa mengendalikan emosionalnya. Bisa kalau di saat dia akan mungkin muncul marah, bisa dikendalikan. Emosi tadi ya. Iya, al kazimina. Dan ketiga apa? Mudah memberi maaf. Iya. Wah, jangan seperti apa lagi. Tiada maaf tu pun tidak berlaku untuk orang bertakwa. Jadi dan yang keempatnya suka berbuat baik. Yang kelimanya, kalau dalam kehidupannya dia mungkin pernah terlanjur, mungkin salah ya, dia cepat menyesal. Menyesali akan perbuatannya itu. Perbuatannya. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubihim. Dia cepat istighfar dan cepat berzikir kepada Allah dan cepat merubah ke depan agar jadi lebih baik. Itu jadi sudah tergambar kita. Gambaran yang kriteria-kriteria yang harus kita capai agar kita menjadi orang bertakwa kepada Allah. Iya, Buya, kalau masalah bertakwa tadi yang terakhir tadi kesabaran itu, Buya. Itu sabar itu ada uang-uangnya kalau sabar, Buya. Contohnya sabar dalam kehidupan kita seperti ekonomi sulit, sering mengeluh itu, Buya. Nah, ini kan dia sudah bertakwa tapi dia tidak sabar, Buya. Kesabaran tadi. Nah, itu gimana, Buya? Maka itu dalam surah Al-Baqarah ayat 177 itu ada 3 macam bentuk kesabaran yang harus dinampakkannya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's.
Orang yang sabar di waktu susah, di waktu sulit, dan di waktu sangat-sangat berbahaya gitu ya. Jadi kalau bisa dihadapinya dengan sabar, ini betul takwa. Tapi memang disinilah ujian. Disinilah ujian kita bisa sabar enggak. Kadang-kadang kalau kita tidak sabar, saya terjerumus. Bukan saja tidak bertakwa, bisa menjadi orang yang berdosa kan. Maka modal pokok tadi beriman. Jadi kalau orang beriman itu, dia akan beribadah. Dengan beribadah ini dia akan menjadi bertakwa. Bertakwa ini akan berdampak terhadap perilakunya, kesabaran. Ya, itu diperlihatkan oleh para nabi kan. Woi, nabi itu kan luar biasa. Kalau orang katakan alangkah susahnya hidup sekarang, alangkah uliknya. Mengeluh para nabi lebih lagi tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang tidak tahu cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Ayub kan, Nabi Yunus, kan semuanya penuh dengan apa? Kesulitan. Kenapa diceritakan oleh Allah itu dalam Al-Quran? Agar orang contoh, kamu walaupun bagaimana penderitaan, kesulitan yang kamu rasakan, memang sulit ekonomi itu kan roda itu kan berputar, tidak akan selamanya. Tidak selamanya di bawah. Benar. Kalau ada kita ikhtiar, insya Allah dia lambat-lambat dia bisa naik kan, bisa berubah. Dan itu kenyataan. Orang yang sabar menghadapi, ya walau dengan apanya, tapi dengan sabar, dengan tekad, dengan ibadahnya, akhirnya berubah nasibnya kan. Nah, jadi itu bentuknya. Jadi gitu Buya ya. Iya. Baik, pemirsa Pal TV di mana berada, ini perbincangan kita ini makin seru. Kita buka segmen pertanyaan dan juga quiz di segmen kedua di 0711 3804 kali. Baik, pemirsa Pal TV jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah pariwara berikut ini. Baik, pemirsa Pal TV di mana berada, masih di anten-anten nunggu buko. Nah, untuk pemirsa Pal TV yang nak bertanya bersama Al-Ustadz Al-Mukarram, Buya Haji Nofrizal Nawawi LC, tema kita sore hari ini ibadah membentuk insan yang bertakwa. Ibadah membentuk insan yang bertakwa. Nah, yang nak bertanya diaturi di line telepon kita di 0711 38 0022. Nah, perlu kami informasikan juga bahwa acara kita ini didukung oleh JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Trans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawat Inyong, Catering Sirli. Nah, untuk pemirsa yang nak bertanya, diaturi di 0711 38 0022. Kaget di season ketiga kita ada kuis. Kuis ini persembahan dari JM Group dan Pempek Beringin. Nah, kita balik lagi ke Ustadz Buya. Tentang masalah sabar tadi Buya. Masalah sabar itu percaya belum tuntas Buya. Iya, sabar itu mudah nyebut, sulitnya laksanakan. Mudah nyebut, sulit jalan ke. Iya. Nah, apalagi di bulan puasa nih Buya, banyak sekali orang yang sedang mengeluh, tidak sabar tadi Buya. Tidak sabar tadi, mana aku nih. Lembaran lapara, ini sebelum apa enggak kate. Oi, alangkahnya ayonya, oi, mana hidup aku dengan pemain ini. Nah, itu mana Buya? Ya. Memang inilah puasa ini kan bahasa Arabnya saum atau siam ya. Dan hakikatnya kan menahan. Menahan ini sebetulnya salah satu nilai pokoknya adalah mengajar sabar. Jadi kalau dalam sebahagian ayat Al-Quran, kalau sabar itu sebenarnya maksudnya juga adalah saum. Sebetulnya kalau orang-orang yang seperti ini, bulan Ramadan inilah, selama puasa Ramadan inilah dia untuk melatih, memperbaiki kualitas kesabarannya itu. Sabar enggak? Sabar enggak? Nah, maksudnya sabar enggak di dalam apa? Karena kadang-kadang bulan Ramadan ini kan banyak yang banyak kebutuhan ya. Sedangkan kondisinya seperti biasa. Nah, jadi sebenarnya itu kan
tradisi aja ya. Ini menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Benar? Tuhan. Ya, kalau mau seperti itu, ya sebetulnya dari awal dia sudah mulai nabung. Kalau bulan Ramadan kebutuhan aku kan lebih. Lebih Nah, maka harus ada tambahan-tambahan yang dipersiapkan untuk itu. set job. Ya, jangan kita nyesali Tuhan lah kan. Iya, benar. Allah itu memberikan sesuai dengan apanya. Benar. Ya, nah. Tapi itulah maka kalau dia som dengan bagus dia sabar, ada itulah jalan keluarnya. Ada bayar rezekinya, Bu ya. Ada bayar rezekinya. Ada bayar rezekinya. Ini mana ada teh airnya. Ya, rezeki ado, piti ado kok. Iya. Baik pemirsa Apal TV 0711 38 0022 0711 38 0022 yang nak bertanya diaturi bersama Ustaz Al-Mukarram Haji Nofrizal Nawawi LC, pimpinan dari Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Gandus Palembang. Nah, jadi Buya, ini pertanyaan berikutnya Buya, bagaimana puasa dapat membentuk insan yang bertakwa Buya? Ya. Kenapa ayat Al-Quran Al-Baqarah 183 itu kalau kita laksanakan saum atau puasa itu la'allakum, mudah-mudahan. Itu bahasa Allah itu kalau mudah-mudahan sebetulnya maknanya pasti. Tidak harapan. Tidak harapan. Jadi kalau bahasa kita itu harapan. Tapi kalau Allah yang mengatakan itu pasti. Jadi kalau memang kamu beriman, kamu memang melaksanakan saum atau puasa itu dengan berdasarkan keimanan, arahnya akan selama sebulan ini kan apa? Dilatih gitu ya. Dilatih kita mendekatkan diri kepada Allah, dilatih kita agar juga bisa mengendalikan diri kita. Dalam diri kita ini macam-macam ini. Iya. Ada kehendak baik, ada kehendak jahat, ada hawa nafsu, ada keinginan kan. Maka itu dilatih, diatur, ditata, dimanage kan itu ya. Nah, kalau itu bagus, ditambah dengan ketekunan kita beribadah, itu akan membentuk ketakwaan itu. Ya, karena dia sudah terlatih menjadi orang baik gitu. Iya. Orang baik. Kalau orang baik itu dia pasti bertakwa. Gitu Bu ya. Jadi tidak susah itu. Tapi tergantung lagi kita tentu dalam melaksanakan puasa ini tidak asal menahan lapar aja kan. Iya. Ya, tapi kita menahan puasa ini memang kita yakini ini adalah satu bentuk perintah Allah, ibadah yang kita laksanakan. Allah katakan seorang itu kalau dia tahan laparnya, dia tahan hausnya karena aku, maka aku akan mengabulkan apa yang dia minta kepada aku. Benar. Kalau dia bertakwa. Iya bertakwa. Iya. Kalau tidak pula Bu ya. Baik pemirsa Apal TV 0711 38 0022 0711 38 0022 yang nak bertanya di anten-anten Nunggu Buku ini bersama Buya Ketua Haji Nofrizal Nawawi LC. Ya Buya, mengapa iman dan takwa itu tidak bisa dipisahkan Buya? Karena dia lain. Iman itu kan pondasinya. Iman pondasi. Ya, kalau takwa itu kan batang hasilnya di atas. Oh, takwa itu atap ya? Iya, bukan ya hasilnya itu. Takwa itu kalau ibarat pohon ya, iman itu kan akar-akar batangnya ya. Kalau ketakwaan itulah daunnya yang rindang, buahnya yang banyak kan gitu ya. Nah, itulah kira-kira. Jadi ketakwaan itu hasil daripada keimanan dan ibadah kita. Itulah yang nampak di dalam kepribadian kita, dalam keseharian kita. Jadi iman itu pohonnya. Ya. Sedangkan takwa adalah dedaunan gitu. Iya, hasilnya tadi. Hasil yang dihasilkan kalau kita umpamakan ke sebatang pohon ya. Gitu. Ya. Baik, pemirsa Apal TV masih kami tunggu di 0711 38 0022 0711 38 0022 yang nak bertanya bersama Buya kita, pimpinan dari Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Gandus Palembang. Jadi Buya, ini lagi ada pertanyaan lagi Buya, mengapa kegiatan positif apa saja yang dapat dilakukan selama bulan suci Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah ini Buya? Ya. Pertama, tetap jaga puasa kita agar berkualitas. Contohnya Bu ya? Ya, contohnya bahwa kita berpuasa itu dengan ikhlas dan kita kerjakan dengan sepenuhnya, dan kita juga hanya bukan sekadar menahan haus dan lapar, tapi mata dijaga, nafsu dijaga, telinga dijaga, kan gitu ya. Seluruh buka puasa itu bukan hanya sekadar menahan lapar. Pandangan kita juga dijaga, mulut kita juga dijaga, tangan kita juga dijaga, puasa itu kan. Artinya dia dijaga jangan sampai terjerumus kepada yang tidak baik-baik. Iya. Mata
Ya, maaf ngomong sekarang ini kan banyak yang udah nyingok-nyingok yang apa? Iya, dari HP nih Buya ya. HP, Dari medsos. Medsos, Ya. banyak. Kadang-kadang tak dilihat dia datang dewek kan? Datang dewek terjengok barang bagus tadi dah. Bagus ya. Kalau dijengok terus, kata terjengok tadi masih mendingan lah kan? Ya. Tapi kalau sudah dijengok terus kan? Dia apa? Yang jelas Dibuka pula, kan? Yang jelas tidak juga di HP Buya. Ah. Apa namanya di tempat umum juga Di Buya. tempat umum ya, pergi ke jalan, pergi di pasar, di mana be. Iya, iya. Maka kalau dapat jangan puasanya puasa perut aja, puasa makan aja, puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, Iya, puasa iya. tangan, puasa kaki. Kaki ini perlu juga puasa ya. Iya. Jangan dilangkahkan ke tempat yang apa? Yang tidak benar ya. Ini benar ya. Iya. Ya, banyak sekarang banyak tempat-tempat Benar yang kata Ustaz Dasar Latif tuh Buya. Ah. Yang untuk betino ini jago. Iya. Jago. Kita lanang ini Iya. dijingok saya, Iya. berdosa tidak dijingok saya. Tapi bulan puasa tidak boleh Buya ya. Nah, iya. Iya, iya. Jago upayakan. Iya. Baik. Sudah. Jadi itu silakan, yang Buya. pertama ya. Ah. Yang kedua, kita tetap laksanakan ibadah wajib jagonian. Salat yang 5 jagonian deh. Kalau dapat berjamaah kita boleh semuanya. Subuh, zuhur, asar Nah, sudah itu tentu juga banyak berzikir kepada Allah. Kalau dapat setiap hari itu jangan tak baca Al-Quran. Kalau baca selama Ramadan itu khatam Al-Quran. Tadarusan. Iya, tadarusan boleh, baca DWN boleh kan? Iya, iya. Ya kan bagus kalau malam sehari semalam bisa tamat 9 halaman itu kan. Iya, mengenjot ya. Bisa ya. Agak dipaksakan diri kita itu kan. Jadi sehari itu 10 lembar. Ya, 10 lembar. Tamat? Tamat itu Buya. Tamat. Karena satu juz itu 9 lembar cuma. Gitu Buya ya. Ya, Quran lama. Ya. Sebenarnya kita kemudian banyak tanamkan rasa kepedulian tadi. Kan kesempatan untuk berinfak bulan Ramadan ini kan agak banyak. Dan kalau kita berinfak Ramadan itu juga nilainya jauh berlipat ganda. Itu infak, sedekah tadi. Infak sedekah, terutama kepada saudara-saudara kita yang mampu. Kalau tidak juga harus bayarkan nanti zakat fitrah, kan ke sana perginya kan. Iya. Jadi betul-betul bulan yang menanamkan sifat sosial kita yang lebih bagus gitu kan. Bukan hanya sekadar merasakannya. Kalau merasakan jelas, cak ini rasanya lapar ya kan gitu. Kan orang-orang yang kaya-kaya selama ini kan tidak pernah rasa lapar. Apa yang ingin pacak beli kan. Iya, nak makan apa ada, Makan ada apa Buya. ada, Iya, ada iya. duit, mahal murah mudah lah itu kan. Punya prinsip sejak kapan gue jadi masalah Nah, ya. tapi jangan lupa ada wong apa yang nak dimakan. Iya, ada yang lapar. Ada yang lapar kan. Nah, mungkin mestinya 3 kali dikurang jadi 2. Yang ada jangan-jangan ada kurang 1,5 kan asal. Nah, maka coba rasakan dari apa yang dirasakan oleh fakir miskin, coba juga dirasakan oleh orang yang kaya. Itu kita dapatkan dengan puasa tadi. Kan dipaksa dia lapar. Biasanya dia kalau lapar bisa beli langsung. Sekarang dipaksa. Di saat dia lapar, pasti muncul dalam diri, oh beginilah rasanya lapar. Kalau begini rasanya lapar, cak mana saudaraku yang yang selama ini hidupnya Senin Kemis. Mestinya Senin Ahad kan? Senin Ahad ini Senin Nah, Kemis. Ini Senin Kemis. 3 hari lagi kemana? Benar. Cukup hari ini makannya Buya. Itu perlu perhatian. Jadi kita harap kepada orang mampu dapat apa? Ya, memperlihatkan rasa sosialnya tadi. Itu maka salah satu sifat orang bertakwa itu tercermin dalam hidupnya peduli sosial. Kalau untuk sedekah sendiri itu Buya, sedekah itu bagusnya diberikan kepada uang yang mana Buya? Kata kadang-kadang bersedekah kepada uang ini kadang modus dia Ya. untuk pencarian di sehari-hari. Iya, iya. Kadang-kadang berduitlah dia dari kita penghasilannya Buya. Iya, benar ada itu. Nah, itu banyak kejadian Buya. Nah, itulah. Itu sedekah, rupanya penghasilan dia lebih dari kita Buya. Ya. Pertama kita tidak bisa nuduh ya. Ya. Nah, karena dia nak kejinguannya. Tidak kenyuannya. Ya, tapi yang kedua, kita kan apa? Di dalam Islam itu dikatakan dulu keluarga dekat dulu. Keluarga dekat. Keluarga dekat. Sudah itu tetangga dekat. Tetangga dekat. Kan, jadi jangan kita sudah berkelapangan, tahu-tahu ada adik kita, ada saudara kita, susah aja kan. Itu yang lebih utama dulu. Kama dalam soal wa atal mala ala hubi zawil kurba. Sudah itu baru wal yatama, baru anak yatim. Anak yatim. Wal masakin, baru orang miskin. Ya tetap kita berinfak itu bukan kepada yang jauh. Kalau ada yang
dekat di antara keluarga kita susah, itu yang lebih utama, teman. Jadi kalau kita ada keluarga kita yang susah, tapi lebih mengutamakan yang uang lain itu tidak boleh, Buya ya? Ya, benar. Utamakan dulu keluarga kita. Oh gitu. Baru, ya artinya bukan seluruhnya kita kasihkan perlu keluarga kita kan. Ya, itu ya. kan bisa kita pertimbangkan. Ya disesuaikanlah dengan sikonnya. Mungkin ya ini keluarga aku mungkin perlu ku bina, perlu ku bantu, tapi juga aku tuh perlu peduli kepada yang lain. Maka dalam Al-Quran itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh gitu kan, juga. Nah. Maka atau secara umumnya ada anak yatim, ada orang miskin. Orang miskin itu kan ada di mana-mana, ya kan. Tapi tetap prioritas pertamanya keluarga dekat. Keluarga. Nah, sedangkan orang susah sendiri ingin bersedekah, apa yang ingin disedekahkan, Buya? Oh, itu kan pernah datang kepada seorang sahabat kepada Nabi, iri menyinggung orang yang punya sahabat aja. yang kaya. Ya Rasulullah, si anu sholat, saya sholat. Si anu dia puasa, saya puasa. Tapi dia bersedekah, saya tidak bisa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu mau mendapatkan seperti apa yang kamu dilakukannya? Ya Rasulullah. Maka berbanyaklah tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa aja. Sedekah itu memang bagi orang yang bagi orang yang berkelapangan harta dengan materinya mungkin kan. Bagi orang yang ya jangankan untuk memberi mestinya dia menerima kan. Tapi dia masih bisa bersedekah bagaimana? Dengan kalimat-kalimat tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, kalimat tahlil la ilaha illallah. Itu pahalanya sama, Bu. Itu pahalanya sama. Dengan bersedekah. Karena sesuai dengan kondisinya. Dia terima ketentuan yang ditetapkan Allah pada dirinya, kemudian dia puji Allah, dia bersyukur kepada Allah, kan ke sana letaknya. Bagi orang yang kaya tadi kan dia akui ini harta, ini memang saya dapatkan, tapi ini adalah pemberian Allah, maka hak Allah harus saya berikan kepada fakir miskin. Karena harta ini kalau banyak bukan hak kita aja, ada hak Allah di dalamnya. Hak Allah itu kalau dia nisab keluarkan zakatnya, kalau di luar zakat ada infaknya kan gitu. Gitu, Bu ya. Dan itu yang akan digandakan oleh Allah pahalanya, luar biasa. Nah, Bu ya, kita terima dulu penelpon kalau ada yang mau masuk ya di 0711 380022 0711 380022. Silakan yang bertanya dari season ketiga. Kita ada kuis dan kuis pertanyaan. Ini mendapatkan hadiah dari JM Group dan Pempek Beringin ya. JM Group dan Pempek Beringin. Baik, Bu ya. Kembali lagi ke pertanyaan sodako ini, Bu ya. Nah, kalau sodako sendiri, Bu ya, sodako itu kita bersodako tetapi ingin disebutkan namanya. Kategorikanlah riya, Bu ya. Nah, apakah pahala dari sodako dengan disebutkan ini sedikit ada riyanya? Apakah diterima sodakonya itu, Bu ya? Ada kuncinya, Pak Cik Daus. Kuncinya gini. Innamal a'malu binniyat. Itu dulu. Amal itu harus dengan niat. Niat itu kesengajaan letaknya dalam hati kita kan. Iya benar. Kemudian kita bersedekah. Di sedekah ini ada dua macam orang yang disebutkan sebutkan sedekah infak sipulan 3 juta umpamanya. 3 juta. Ya. Si Ali 4 juta umpamanya kan. Muhadi 5 juta. 2 juta umpamanya kan. Ada usaha berapa berfastabiqul khairat. Maka kata Allah, intu bedus sadakat fani immahi wa intufu fahuwa khairul lakum. Jadi Allah tuh luar biasa deh. Kalau kamu nampakkan sedekah itu ada suatu kenikmatan terasanya kan. Jadi tetap diterima oleh Allah kalau niatnya tadi betul kan. Niatnya bukan karena riya, niatnya bukan karena bangga, tapi niatnya pertama menghilangkan kecurigaan orang. Kedua niatnya juga ini karena Allah, mudah-mudahan saya bersedekah ini yang lain juga tergerak hatinya. Gitu kan. Jadi dalam Al-Quran itu apakah sedekah itu tidak dikeluarkan atau tidak disembunyikan saja. Disembunyikan adalah apa yang diberikan tangan kanan tidak tahu tangan kiri, itu lebih bagus lagi kan. Hamba Allah ya. Hamba Allah kan, bisa saja. Jadi boleh kedua-duanya. Kita tidak bisa nuduh riya niat, kenapa tidak disebutkannya namanya kan. Ya tidak apa-apa kalau ada niat yang mudah-mudahan dengan itu orang lain terdorong juga kan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari yang lebih baik gitu. Jadi boleh-boleh saja, Bu ya. Boleh. Nah, boleh bukan boleh-boleh saja. Boleh.
Iya. Syaratnya niatnya ikhlas. Oh, syaratnya niat ikhlas ya. Sumbangan dari Muhadi. Cik Daus, Cik Daus. Cik Daus sedikit kalau kalah dengan Muhadi Buya. Iya. 5 juta. Berarti boleh Bu ya? Boleh. Tapi niatnya ikhlas ya. Niatnya ikhlas. Tapi masih tidak lemak juga Bu ya. Ya. Pasti pahalanya tetap lipat ganda itulah. Iya. Sikok jadi 7 kali 100, 700. Iya. Kalau tambah ikhlas lagi dia dikalikan lagi kan? Kali lagi ya. Iya. Kayak sering cuel lah. Aku deh kau kata. Baik, pemirsa Apel TV, kita nak masuk segmen ketiga. Siapkanlah pesawat teleponnya, HP-nya. Kita buka line telepon di 0711 380022. Ada kuis Ramadan berhadiah dari JM Group dan Pempek Beringin. Jangan kemana-mana, kita balik setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa Apel TV. Kembali lagi di Antin Nunggu Buku di segmen yang ketiga ini. Kita kaget buka line telepon untuk kuis kita di 0711 380022. Kembali ke Buya kita, Bapak Haji Nofrizal Nawawi LC. Tema kita hari ini ibadah yang membentuk insan yang bertakwa. Nah Buya, ini ada pertanyaan kita yang terakhir mungkin Buya ya. Ini ada pertanyaan Buya, sebutkan apa hikmah yang paling efek dari diri atau karakter pribadi kita berpuasa Buya? Ya. Dalam ibadah itu, hikmah itu adalah suatu hal sampingan daripada nilainya. Tujuan pokoknya bukan hikmah ya. Bukan hikmah Buya? Bukan hikmah, tapi tujuan pokoknya bagaimana kita menyadari sebagai hamba Allah agar kita selalu mengakui kebesaran dan beribadah kepada Allah. Tapi semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam pasti banyak hikmahnya yang positif, pasti. Tidak ada ibadah yang tidak ada hikmahnya. Apalagi kita bicara masalah saum, masalah puasa, luar biasa itu. Kita lihat dari aspek apa aja. Ya, disebut kepribadian kita secara individu lah kan. Yang pertama, kalau secara umumnya kan saum ini atau puasa ini membentuk ketakwaan, itu secara umum ya. Secara umum ya. Tapi secara aplikasi di lapangannya, ya, pertama orang yang bertakwa itu akan menyadari bahwa di dalam dirinya ini ada hawa nafsu yang harus dikendalikan, tidak boleh dipuaskan sepenuhnya begitu saja kan. Nah, karena apa? Kalau nafsu ini kan inginnya puas terus kan, ingin makan terus, ingin ini terus kan. Nah, maka rupanya dengan apa? Dengan kita berpuasa itu kita belajar bagaimana mengendalikannya, bagaimana kita memformatnya, bagaimana kita memanagenya kan gitu. Kalau menurut saya yang paling penting apa? Dengan puasa ini kita bisa belajar memanage hawa nafsu kita. Ingat, orang ini celaka lebih banyak karena hawa nafsu. Kalau kita lihat banyak orang terjerumus kepada dunia kriminal atau kejahatan-kejahatan lain, itu puncanya pokoknya tetap kepada hawa nafsu. Iya, awal dari kejadian. Tapi kalau orang yang berpuasa, insya Allah dirinya itu akan bisa terkendali, itu satu ya. Jadi hawa nafsunya terkendali. Kalau sudah terkendali hawa nafsunya, insya Allah dia tidak mudah terjerumus kepada hal yang jahat-jahat, apalagi hal yang menilai kriminal. Yang kedua, itu akan menyadarkan dirinya bahwa dia itu sebagai hamba, sebagai makhluk Allah, makhluk yang lemah. Kalaulah tidak dengan karunia Allah, kalau tak dengan rahmat Allah, dia tidak bisa apa-apa. Ya. Maka dia harus, mestinya orang yang berpuasa itu tambah bersyukur dia. Alhamdulillah kan. Coba kalau saya tidak punya ini, seperti inilah saya terus-menerus kelaparan, kehausan. Tapi dengan banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah, saya bisa ini, saya bisa ini. Selama ini saya puaskan, selama ini saya berbuat sekehendak hati saya. Tapi sekarang saya sebagai orang seorang Muslim, saya puasa, saya tahu harga, nilai harta yang saya miliki. Yang selanjutnya, yang lebih penting lagi, bahwa dalam hidup ini kan sangat penting sabar tadi. Iya, sabar tadi. Kesabaran, membentuk diri kesabaran. Sangat banyak sabar di dalam menahan hawa nafsunya,
dia sabar di dalam berbuat, sabar di dalam melakukan sesuatu hal yang akan berakibat fatal kan. Nah, kenapa? Karena orang yang sabar dia akan bisa menahan emosi. Dan di saat-saat mungkin aja manusia ini kan bisa aja timbul marah. Iya. Tapi kalau seorang yang berpuasa, kata Rasulullah SAW, kalaupun dia dicela, kalaupun dia dimaki, dia harus memperlihatkan kesabarannya. Dia tidak boleh lawan. Malah jawabannya, fakul inni shaim. Aku puasa. Nah, kalau itu sudah bagus itu. Tapi biasanya kita ini kan kalau dikit aja kata-kata yang tersinggung kita kan langsung marah, langsung emosi. Tapi sebenarnya itu dilatih dengan puasa. Karena orang puasa akan rusak puasanya kalau dia marah-marah. Kalau dia sedikit aja dilakukan orang, dia akan melawan pula celaan orang itu dengan kata-kata yang tidak enak, maka akan rusak. Walaupun tidak akan batal umpamanya, tapi akan rusak nilainya. Mengurangi pahala tadi, Bu, ya. Mengurangi pahala, ya. Nah, selanjutnya akan tertanam sifat sosial. Kenapa sifat sosial? Ya mau selama ini agak sulit bantu, sekarang senang membantu. Peduli dengan orang lain, ya. Wah, nampaknya orang ini tidak sama, ada yang susah, ada yang senang, ada yang berlebih, ada yang kurang kan? Maka dia mau itu. Nah, kemudian salah satu hikmahnya juga, karena kalau kita puasa itu kan termasuk menjaga kesehatan ya. Bukan diet. Jangan dianggap untuk diet puasa aja lah, jangan. Nah, ya. Dengan kita berpuasa, kita menahan makan, menahan haus. Itu rupanya menurut penelitian kedokteran itu dampaknya bukan main terhadap kesehatan. Apa itu, Ustaz? Iya. Pertama, dia dapat membersihkan perutnya ini. Lambungnya ini kan selama ini kan penuh terus. Iya. Sekarang selama Ramadan setiap hari 13 jam kosong. Opor sedangkan masuk. lambung ini kan bekerja terus. Sehingga yang tersisa itu jadi keluar dia kan. Iya, benar. Jadi semestinya akan jadi suatu penyakit, maka dia akan bersih. Kalau penelitian banyak, ini perlu kita tanya kepada ahlinya. Saya tidak berani berkata masalah itu. Ya, karena tapi yang jelas itu pasti. Yang jelas buat kesehatan, buat kesehatan jelas. Ini pengakuan juga para dokter. Maaf, kami kalau bulan Ramadan ini itu ada penurunan apanya? Kalau dia praktek biasanya 20, sekarang bisa jadi 10. Yang itu tanda apa itu? Apakah tanda orang berembat atau orang sakitnya kurang? Berkumpul juga sakitnya kurang. Dan juga apa? Ini penjelasan dokter juga ya, bahwa mah itu kalau di luar puasa kan lambat makan sakit deh. Sakit. Ya. Asam lambung naik. Iya, asam lambung naik kan. Tetapi kata dokter, ini bukan kata saya. Kata dokter. Ya, dengan seringnya dia puasa itu dia terlatih sehingga itu malah bisa mengurangi dan menyembuhkan penyakitnya kalau belum kelas berat dia itu. Nah, ini mungkin kita tanyakanlah ke ahlinya nanti. Saya takut beritahu tentang itu. Tapi kita pernah berdiskusi dengan dokter ini, pernah juga baca, memang dengan ini bisa mengurangi penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Apalagi sekarang kan orang banyak kelebihan gula, apa namanya? Dalam diabetes. Ada kelebihan gula dalam darahnya. Ada kelebihan lemak, ada kolesterol kan? Kolesterol. Nah, macam ini. Katanya dengan som ini minimal dia akan terkendali. Yang ketergantungan dengan obat, bisa mengurangi makan obat. Ya. Contoh yang real, Cik Daus. Cik Daus merokok tak? Sudah berhenti? Oh, udah berhenti. Alhamdulillah, udah berhenti bagus itu kan. Sudah 6 tahun, 7 tahun. Coba perhatikan kawan-kawan yang merokok. Dalam sejam itu bisa 3 batang. Kalau nak merokok pening kepala dia kan. Malah ada para intelek juga kalau nak merokok nak bisa dia bekerja. Tapi karena datang bulan Ramadan, merokok termasuk membatalkan puasa, dia kan tidak merokok. Pertanyaan, di luar bulan Ramadan dia tidak bisa tahan. Dalam 2 jam tidak merokok sekali tidak tahan dia. Tapi kenapa selama Ramadan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, pecandu berat rokok bisa berhenti. Kenapa? Kalau begitu maknanya juga rahasianya. Salah satu yang bisa alat untuk memberhentikan kebiasaan merokok, yang semua orang mengakui itu berbahaya, itu dengan puasa mungkin. Kenapa di bulan puasa dia bisa berhenti merokok?
Walaupun malamnya nanti dia merokok ya. Tapi berapa jam itu kan lama. Setidaknya dari 1 bungkus itu kurang jadi setengah bungkus. Setengah bungkus. Setelah akhirnya kurang jadi 3 batang sari kan. Akhir-akhirnya berhenti kan. Benar. Tapi ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan tidak jadi dia. Itu balik-balik ke sabar tadi. Iya, balik sabar tadi. Balik-balik ke sabar. Ada kemauan cikok lagi. Nah, Sabar, ada kemauan untuk berwah. niat lah ya. Iya, niat. Itulah niat tadi. Niat, ya. Kalau tidak ada niat, susah juga ya Bu Yai. Iya. Baik pemirsa Pol TV, tentunya beberapa saat lagi kita akan kuis ya. Ini persembahan dari Pempek Pringin dan juga JM Group ya. Siap-siap nanti di 0711 38 00 22 0711 38 00 22. Baik Bu ya, kembali lagi tentang berpuasa Bu ya. Sambil menunggu kita persiapan kuis Bu ya. Ini permasalahan yang apanya bersabar, masalah puasa ini Bu ya. Nah, untuk kata sendiri kita harus bersabar dari tindak laku kelakuan kita Bu ya. Seperti kita orang yang sering bergibah. Nah, gibah itu gimana Bu ya? Bergibah di bulan puasa itu apa mengurangi? Ini banyak Bu ya nih. Ini sudah banyak kita temukan di kehidupan kita sehari-hari Bu ya. Ghibah ini jangankan di luar bulan Ramadan juga dosanya berat ini. Iya. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu yang harus dipuasakan kan juga mulut kita. Ghibah ini kan bicarakan orang di belakangnya kan. Iya. Dia enggak ada gaib artinya katanya gitu. Kalau bahasa Palembang itu begonjing. Begunjing gitu. Gunjing dia enggak ada, tapi di hadapannya enggak galak pula ngomongnya kan. Iya. Jadi ghibah itu maka Allah berikan apa? Berikan contoh. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Untuk kita bisa berhenti berbuat ghibah itu diumpamakan oleh Allah. Kalau kamu ada saudara kamu mati, galak nak kamu makan dagingnya? Oh gitu, umpamanya. Iya, umpamanya. Jadi kan orang yang berghibah itu seperti itulah. Berarti kalau orang berghibah sama dengan makan daging saudaranya. Apalagi di bulan puasa nih Bu. Di bulan puasa ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula. Kan? Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nanti diambil lagi makan gitu kan. Itulah contoh bahaya daripada ghibah tadi. Maka di bulan Ramadan tentu lebih besar. Dan ini memang suatu penyakit yang penyakit masyarakat artinya ya. Pekat dah. Oh ya, pekat ya, penyakit masyarakat, pekat yang agak berat ini. Kelas beratnya inilah. Karena sulit dideteksi. Ya, makan bisa ditahan Bu ya. Bisa tahan. Minum bisa ditahan Bu ya. Ya apa namanya? Hal-hal yang lain bisa ditahan. Nah, begibah ini tidak tahan Bu ya. Iya. Maka itu disuruh memperbanyak baca Al-Qur'an. Nah, itu Bu ya. Obatnya kan. Itu baca Al-Qur'an Bu ya. Iya, dengan ceramah. Dengan ceramah Al-Qur'an. Kalau ada enten buku dengar enten buku. Iya, jadi dengan kita mendengarkan tausiah atau mengaji Bu ya, itu mengurangi lagi ghibah Bu ya. Baik, pemirsa Pol TV, saatnya kita kuis kurma, kuis Ramadan. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik pemirsa Pol TV, kita kuis ya 0711 38 0022. Jangan lupa passwordnya. Ini JM Group ya, pilihan terbaik keluarga Anda. Jadi Bu ya, ini JM Group sponsor JM kita. Group sponsornya. Kalau aku nih lebaran tidak makan beli baju JM Group, demam badan. Halo. Halo JM Group, Waalaikumsalam. JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Iya, dengan Bicek siapa ini? Bicek Suti di Jalan Bersepeda. Bicek Suti di mana? Di Jalan Bersepeda. Oh, dekat sinilah. tetangga. Ya. Bicik Tuti, pertanyaannya. Tidak saro-saro, gampang-gampang Bicik Tuti. Pertanyaannya. Wah, Bicik Tuti terputus ya. Iya. Isi dulu pulsanya Bicik Tuti. Baik, kita ulang kembali 0711 38 ya 0022 0711 38 0022 diaturi kuis dari Pempek Beringin dan juga JM Group. Masih kita tunggu. Ya, halo? Belum? Dicoba lagi 0711 38 0022. Halo? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. JM Group. JM Group pihak terkait keluarga. Dengan siapa? Mang Cek? Pak Irfan di Pelaju. Pak Irfan di Pelaju. Siap dengan pertanyaannya? Bisa, Pak. Siap, Di bawah ini yang termasuk hal-hal membatalkan puasa adalah A. Tedo, B. Makan dengan sengaja. B. Makan dengan sengaja. Ini yang apa? Itu masuk ke laut. Iya, selamat. Anda berhak mendapatkan hadiah, ya. Umroh ketemu di Mekah, ya. Ya, dari JM Group, ya. Itu hadiahnya sudah kita persembahkan. Itu ada merchandise cantik, hadiah dari JM Group. Baik, kita kembali. Ini pertanyaan yang kedua. Ini persembahan dari Pempek Beringin. Masih kita tunggu di 0711 38 0022. Yang nambah hadiahnya ke Pal TV, ya. Di komplek PS Mall, Blok R9, R10, ya? Benar, ya? Iya, lampu nak Kepala TV ni, Muhadi. Halo? Halo? Halo, yuk makan pempek. Iya, belum. Aku dulu Pempek Beringin. Yuk makan pempek. Yuk makan pempek. Dengan siapa, Mang Cek? Dengan Azairin di Banyuasin. Jauh. Banyak Cek di mana? Di Pangkalan Balai. Pangkalan Balai. Pertanyaannya, siap ya? Yuk. Puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan disebut A. Puasa kifarat, B. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ini apa? Ya. Kalau salah kakek, Benarlah itu. yakin? Yakin. Yakin? Ya, Uzairin selamat mendapatkan hadiah dari Pempek Beringin, ya. Ya, terima kasih. Boleh mbak hadiahnya di Pal TV, ya, di komplek PS Mall. Terus jangan lupa bawa KTP, ya. Temui Cik Daus boleh atau temui Pak Muhadi boleh. Baik, pemirsa Pal TV, kuis ini dipersembahkan oleh Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, masih di Anten-Anten Nunggu Buko, ya, dengan narasumber kita, Buya kita Haji Nofrizal Nawawi LC, pimpinan Pondok Pesantren Talib Sriwijaya Gandus, Palembang, ya, Buya. Jadi tema kita hari ini, ibadah membentuk insan yang bertakwa. Mungkin bisa disimpulkan untuk pemirsa Pal TV, Buya, kami persilakan. Kewajiban kita sebagai umat manusia, apalagi secara khusus umat Islam, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu pasti memberi dampak yang luar biasa terhadap orang yang melaksanakannya. Dan yang paling istimewanya adalah bisa membentuk ketakwaan. Ya. Maka itulah sebabnya tema kita pada hari ini adalah ibadah membentuk insan yang bertakwa. Kalau ketakwaan itu sudah kita miliki, insya Allah kita akan berada pada posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari itu ibadah-ibadah yang kita kerjakan, mari kita kerjakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, sehingga diterima dan diredai, dapat pahala dan berdampak kepada kepribadian kita. Dan itu akan tercermin biasanya di dalam keseharian kita. Ya, keseharian kita akan menjadi pertama suka berbuat baik, ya. Dan di samping itu dia peduli dengan orang banyak, peduli sosial, peduli dengan kehidupan orang lain. Ibadahnya mantap, ya. Apakah itu sholat, apakah itu zakat. Dan kemudian dia bisa sabar menghadapi permasalahan yang ada di hadapannya. Dan kalau dia punya janji, dia akan dia tepati, ya. Janji kepada Allah dan janji kepada sesama manusia. Kalau ini dimiliki, dia akan menjadi orang bertakwa. Ada janji-janji yang telah diberikan oleh Allah, urusannya akan jadi mudah. Itu ada di dalam surah At-Talaq. Problema yang dihadapinya akan ada jalan keluarnya, ada solusinya. Dan dibukakan oleh Allah pintu rezekinya. Dan dia akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan doa kita, waj'alna lil muttaqina imama.
Demikian, nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Buya Haji Nofrizal Nawawi LC, pimpinan Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Gandus Palembang. Baik, selesai sudah acara kita hari ini, Anten-Anten Nunggu Buko, dan terima kasih untuk yang sudah mensponsori acara kita ini, JM Group, Hello Bringin, Hajadila Project, Didi Paldian Wedding, Organizer PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren Trans Kitchen, Pempek Lop, dan juga Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawat Inyong, Catering Shirley. Terima kasih, dan kita ucapkan selamat menunggu beduk azan maghrib. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh